Halo semua, kembali lagi di channel Willisberry, channel seputar dunia perkontenan. So, di kali ini aku excited banget karena aku mau share 8 kesalahan pebisnis dalam dunia perkontenan yang sering banget dilakukan tanpa sengaja. So, simak sampai akhir ya. Kesalahan pertama, hanya fokus jualan. Enggak sih guys, kita itu sebenarnya ketika kita tahu kita mau dijualin sesuatu ya, otak kita tuh langsung auto nolak. Kenapa? Karena kita pertama kayak, dia mau ngambil keuntungan apa nih dari aku? Duh, aku mau hemat deh. Aku nggak mau borosin di sini. Kayaknya aku bakalan kena tipu deh, dan lain-lain. Langsung udah negatif duluan. Rata-rata ya, seperti itu. Nah, secara nggak sadar, ketika kita di sosmed ya, kita scrolling konten, ketika ada bacaan sponsor, atau ketika di awal konten kita udah dikasih tahu, duh ini kita menghilangkan jerawat, udah teruji secara klinis, bla bla bla. Kita biasanya langsung ngapain guys? Langsung skip. Nah, itulah kenapa ke konsep konten itu nggak boleh langsung jualan di awal durasi video. Kesalahan kedua, pencahayaan produksi konten tidak terang. Coba teman-teman lihat. Halo guys, ini lipstick keluaran terbaru yang paling bagus banget. Dengan seperti ini. Halo guys, ini keluaran lipstick terbaru, bla bla bla. Tuh, lebih menarik yang mana? Pastinya ketika kita melihat suatu konten, kita udah jatuh cinta dulu, baru kita mau beli kan? Mana kita bisa jatuh cinta dengan produk yang ditawarkan kalau ketika di video itu yang kita lihat itu kurang terang, nggak kelihatan produknya apa, ya nggak? Minimal di samping jendela pakai sinar matahari itu udah oke kok. Kesalahan ketiga, audio yang tidak jelas. Nah, kalau yang ini kebalikan dari poin yang tadi. Kalau misalnya videonya cerah, tapi nggak kedengeran ngomong apa, musiknya bertabrakan dengan orang yang ngomong, atau soundnya nggak jelas, ribut, audiensnya pasti udah kesel duluan, udah langsung skip. Misalnya, coba deh ini lipstiknya bagus banget, tahan lama dan bla bla bla. Tuh kan, kayak tadi, gak kedengaran, musiknya bertabrakan. Ya, ada pepatah bilang kualitas video masih oke lah kalau misalnya agak remang-remang, tapi suaranya bisa terdengar. Jenis yang memang butuh produk itu bisa aja dia beli karena dia udah urgent. Tapi kalau audio videonya gak jelas, gak tahu audiensnya si penjual ini ngomongin apa, gimana mereka mau beli, ya nggak? Jadi seenggaknya pakai mic seperti ini supaya suaranya bisa kedengaran lebih jelas. Keempat, tidak riset pasar. Oke, jadi di poin ini value kontennya itu bentrok dengan target dari bisnis ini. Misalnya, bisnis ini adalah produk luxury yang mewah, yang targetnya itu kaum ke atas, menengah ke atas, oke? Tapi kontennya itu melulu membicarakan tentang promo buy one get one, atau free beli ini dapat ini, atau lagi diskon berapa puluh persen misalnya. Gimana? Jadi bentrok kan dengan target pasar dari bisnis ini, dan akhirnya jadi tidak closing. Jadi seenggaknya dicari tahu dulu lah siapa target bisnisnya kamu. Jenis kelamin apa, umur berapa, estimasi profesinya apa. Karena tentara perang yang beraksi untuk narik mereka ke dalam all-shop kita, itu kan pastinya konten ya. Jadi konten itu pastinya harus berbicara yang tepat dengan orang yang tepat. Kesalahan kelima, menyertakan nama brand langsung dari awal. Dan udah langsung sebutin lipstick brand ini bagus banget guys, bla 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 bla. Bagusan dibalik. Jadi coba dikemas storytellingnya dengan menarik, video baru kasih tahu nama brandnya. Sehingga memancing orang untuk nonton konten kamu sampai habis. Misalnya ya, lipstick anti hujan. Iya, jadi ceritanya kemarin kan mau ngedate nih sama si A. Tapi ternyata hujan turun begitu deras. Tapi karena udah janjian dan taksi online-nya nggak bisa masuk ke kampus, aku terpaksa harus menerobos hujan itu. Dan apesnya nggak bawa lipstick. Aduh, dalam hatiku, gawat, pasti muka aku kelihatan pucat. Sampai di mobil, ternyata lipstickku masih menempel dengan sempurna.
Wah, beneran definisi lipstick anti hujan sih. Lipstick ini dari brand ini, bla bla bla, baru sebutin fitur-fitur produknya. Jadi orang tertarik untuk mendengar cerita kalian sampai habis. Barusan bisa tahu, oh ini brand ini. Sekalian brand awareness kalau lipstick ini memang anti hujan, anti air, gitu. Kesalahan keenam yang lumayan sering terjadi ya, typo. Wah, kalau aku sih kesel banget sih kalau ngelihat konten ada typo gitu ya. Misalnya kayak gini, jelas-jelas ini semangka, tapi bacanya ini adalah senangka. Auto skip, ya nggak? Jadi jangan lupa sebelum upload konten di cross check dulu kontennya sekali lagi apakah semua teksnya sudah benar. Oke, kesalahan ketujuh, tidak membangun story brand. Jadi misalnya kalau kamu punya karyawan, punya admin packing, punya admin gudang kamu ada stoknya dan lain-lain, atau bahkan kamu produksi sendiri, kamu bisa banget untuk mendokumentasikan itu semua, kasih tahu ke mereka, ke customer kamu, ini loh gudang kita, ini loh stok kita, ini loh admin kita. Mereka itu kayak kesannya, oh profesional. Tapi kalau untuk kamu yang modalnya belum begitu besar, belum punya gudang, belum punya karyawan admin packing, semua masih solo fighter, ya nggak masalah, kamu kasih tahu proses perjalanan kamu seperti apa sehingga kamu memutuskan untuk jual ini. Oh, ini lagi packing, atau ASMR packing kan ada juga kan. Dokumentasi cerita di balik paket itu bisa terkirim ke customer, mereka suka untuk lihat itu. Loh, oh ternyata mereka kayak gini. Oh, ternyata ini proses ownernya. Dan bahkan customer bisa jadi lebih loyal loh sama kamu karena udah kenal kamu siapa. 8, aduh, ini parah habis. Komentar yang masuk itu nggak dibalas, atau DM yang masuk nggak dibalas, atau lama dibalas. Udah capek-capek bikin konten, kontennya bisa berhasil mengundang orang untuk berkomentar, tapi kamunya nggak bales. Yang harusnya dia jadi calon customer malah gagal. Ya nggak? Sayang banget. Jadi usahain reply semua komen yang masuk, semua DM yang masuk. Oke, itu dia guys, 8 kesalahan pebisnis yang sering banget terjadi tanpa disengaja, tanpa disadari. Kalau kamu ada tambahan poin, bisa banget komen di bawah. Dan poin mana nih yang relate sama kamu yang sering terjadi tanpa sadar? Oh iya ya, ternyata aku selama ini seperti ini gitu. Bisa banget komen di bawah dan sharing pengalaman kamu, oke? So, see you on next video. Semangat ngonten!